Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini Rabu. Hari ini kita akan mengadakan jam doa Rabu. Mari sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau telah memberkati kami. Kau juga menyertai kami sepanjang hidupan kami Tuhan. Dan sebentar kami mau beribadah doa Rabu, sekiranya Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah Tuhan. Dan sekiranya juga nanti Engkau memberkati pendeta muda Ferry yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengangkat satu pujian karya terbesar. Yang ku miliki dan ku
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Selidiki Aku. Hatiku, apakah Kristus mengasihi? Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang sembunyi aku. Lihat hatiku, apakah Kristus mengasihi? Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kulihat kebaikan-Mu tak pernah habis di hidup. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Hatiku, apakah Kristus mengasihi? Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami sepanjang hari, dan saat ini tiba saatnya kami memberikan pujian ucapan syukur kami melalui ibadah kami di tengah minggu ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Kami mohon firman-Mu memberikan kami pengertian, hikmat, supaya kami dapat hidup sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah belajar mengenai kehidupan manusia di Taman Eden di bagian 1 dan bagian kedua. Bagian 1 menceritakan tentang keadaan Taman Eden, dan bagian kedua menceritakan bagaimana Hawa atau perempuan diciptakan dari Adam. Saat ini kita akan masuk ke dalam Kejadian pasal 3 mengenai kejatuhan manusia di bagian yang pertama. Nah, kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6, saya akan bacakan untuk saudara. Manusia jatuh ke dalam dosa, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman,
semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah bagaimana awal mulanya manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa karena iming-iming yang seolah-olah dilakukan oleh iblis, seolah-olah baik, tetapi ternyata itu merupakan jebakan Batman, alias itu menjadi hal yang tidak baik bagi manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia menerima hukuman, yaitu kematian. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu saudara pasti sudah pernah mendengar mengenai prank. Saudara, prank itu apa? Prank itu adalah guyonan yang membuat lelucon dengan ngerjain orang. Saudara pasti ingat ya, ada prank sampah yang beberapa waktu lalu viral di media sosial. Ada seorang guy atau banci yang diberikan kardus oleh dua orang laki-laki, dua orang pemuda. Ternyata setelah dibuka isinya sampah. Berharap sang banci ini berharap menerima sesuatu yang baik, ya, karena kardusnya itu kardus mie instan. Tetapi setelah dibuka harapannya sirna, isinya adalah sampah. Nah, hal ini dilakukan oleh dua orang tersebut untuk lelucon saja, untuk senang-senang hiburan saja. Seolah-olah memberikan sebuah pemberian yang baik, memberikan pemberian untuk menolong, tetapi ternyata isinya adalah sampah, dan itu pasti mengecewakan. Masyarakat sudah mengecam perbuatan ini sehingga dua orang ini akhirnya diamankan dan saat ini sedang menjalani hukumannya di penjara. Nah, prank sampah ini juga sepertinya hampir sama untuk menjadi gambaran dari kisah kejaduan manusia, di mana iblis memberikan iming-iming kepada manusia agar manusia menerima tawaran itu untuk mengambil buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat supaya dimakan. Padahal sudah ada firman Tuhan bahwa kalau memakan buah ini maka akan mati. Tapi di sini ketika ada percakapan pada saat si iblis itu menggiring Hawa untuk mengambilnya, si iblis itu berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sepertinya ini memutarbalikkan perkataan Allah. Lalu Hawa menjawab, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ini juga menambahi firman Allah. Firman Allah mengatakan jangan dimakan, tetapi Hawa mengungkapkan jangan diraba, nanti kamu mati. Berarti kalau Allah berkata kalau jangan dimakan, kalau makan mati. Tapi Hawa bukan hanya makan, tetapi raba saja mati. Dan ternyata ular memutarbalikkan perkataan Allah. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, ini memutarbalikkan perkataan Allah, firman Allah. Iblis ini cerdik sekali, dia menggunakan perkataan firman Allah
untuk mengelabuhi manusia supaya manusia itu jatuh di dalam dosa. Seolah-olah baik yang diberikan oleh iblis karena menawarkan manusia untuk sama seperti Allah. Tetapi ternyata hasilnya adalah kejatuhan manusia. Hampir sama, ngeprank, iblis sedang ngeprank. Dengan apa? Dengan sesuatu kejahatan ya, dibalut dengan sesuatu yang manis dan indah, dengan kata-kata yang seolah-olah meyakinkan dan berhasil membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika mereka makan, mereka matanya terbuka dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang, dan itulah mereka jatuh ke dalam dosa. Saudara, iblis selalu seolah-olah. Dia menggunakan dunia ini dengan seolah-olah. Dia membungkus semua dosa dengan sesuatu yang manis, dengan sesuatu yang indah. Seolah-olah itu membuat manusia itu senang. Nah, kalau kita melihat memang yang namanya dosa itu hampir semuanya, mungkin semuanya ya, itu semua itu indah-indah dan enak-enak. Tetapi pada akhirnya nanti yang indah-indah dan enak-enak ini ternyata itu hanya prank saja atau itu hanya sampah. Itu akan mengecewakan. Pada awalnya kita senang sekali, tetapi di dalamnya kita akan menemukan berbagai macam kekecewaan, berbagai macam penderitaan. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, sejak itulah manusia mati, manusia dapat kutukan, lalu kemudian dunia ini beserta isinya semuanya sudah jatuh dalam dosa. Bukan tambah baik, tetapi dunia ini malah tambah merosot dan keadaannya tambah menjadi buruk. Nah, ini yang terjadi hanya karena yang dilakukan oleh Hawa dan Adam. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan perlu jeli. Di bagian pertama ini kita belajar tentang iblis yang seolah-olah baik pada kita. Hal ini pernah terjadi juga di zamannya Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus di padang gurun, dia dicobai oleh iblis, dan iblis kembali lagi seolah-olah baik dengan Yesus. Dengan cara apa? Menawarkan Tuhan Yesus pertama kali untuk membuat batu menjadi roti. Kan baik toh, tapi Tuhan Yesus menolaknya. Lalu dia menggunakan perkataan firman Allah dengan membawa Tuhan Yesus di bubungan bait Allah. Jika kamu jatuhkanlah dirimu, nanti malaikat-malaikat akan menatang engkau. Pakai perkataan firman, tapi Tuhan Yesus tidak mau melakukannya. Lalu Tuhan Yesus diberikan juga pandangan kekayaan duniawi, asal Tuhan Yesus menyembah iblis. Hal itu juga enggak dilakukan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tahu apapun yang ditawarkan oleh iblis itu akan menyesatkan. Walaupun itu seolah-olah baik, tetapi akhirnya akan merusak, akhirnya akan menderita. Tuhan Yesus tahu hal ini. Oleh sebab itu belajar dari Hawa dan Adam yang jatuh karena perkataan yang seolah-olah baik dari iblis, dan belajar dari Tuhan Yesus yang dia tidak mau percaya kepada iblis. Maka kita perlu sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu waspada dengan perkataan-perkataan iblis atau kenikmatan-kenikmatan duniawi yang ada di sekitar kita. Pastinya itu akan membangkitkan keinginan kita, membangkitkan hasrat kita untuk melakukan atau memiliki hal-hal yang tidak benar. Tetapi inilah pertarungan daging kita dengan dunia ini dan iblis. Menang mana? Kalau kita ini berpegang pada firman Tuhan, pasti kita tidak akan mengikuti keinginan daging. Kalau kita benar-benar taat kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu yang harus kita lakukan yaitu kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Firman yang orisinil dari Allah, bukan dari iblis. Firman yang asli yang tidak ditambah-tambahi.
Makanya kita perlu menghafal firman. Kita perlu membaca firman supaya kita tidak mudah ditipu dengan perkataan-perkataan firman. Firman Allah yang sudah dibolak-balik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau oleh iblis yang ingin menyesatkan kita. Dan kita perlu taat berpegang pada firman Tuhan. Kalau firman berkata itu ya itu aja. Sekalipun Tuhan Yesus lapar, dia tidak mau mengubah batu menjadi roti. Tidak mau. Karena ya dia nggak mau menuruti iblis. Kalau dia mau berarti kan dia taat pada iblis. Wong dia Tuhan kok malah taat pada iblis. Sama, kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Maka kita perlu menuruti firman Tuhan, bukan firman iblis. Jadi hati-hati kita ketika kita mendapat tawaran-tawaran dunia di dalam hati kita, ingin ini, ingin itu, ingin ini gitu. Kita benar-benar menyaringnya apakah benar-benar itu dari Allah atau dari iblis, atau kita perlu melihatnya dengan cara kalau aku melakukan ini apakah aku memuliakan Tuhan. Kalau aku melakukan ini apakah aku mempermalukan Tuhan. Kalau aku tidak mempermalukan Tuhan, kalau aku memuliakan Tuhan, berarti enggak apa-apa. Tetapi kalau aku melakukan ini, aku memalukan Tuhan, mempermalukan Tuhan dan tidak memuliakan Tuhan, berarti itu perlu diwaspadai karena tujuan kita hidup di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Nah, makanya kita perlu mengukur semuanya itu dengan cara apakah itu memuliakan Tuhan, apakah itu menjadi berkat bagi orang lain atau mempermalukan Tuhan. Mari kita melihat segala sesuatu ini dengan kacamata firman Allah dan bagaimana hidup kita ini benar-benar memuliakan Allah. Nah, demikian firman Tuhan yang bisa kita dengar bersama-sama mengenai seolah-olah iblis itu baik, tetapi ternyata hasil akhirnya mengecewakan kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu supaya saat ini kami berhati-hati dengan perkataan iblis dan tawaran-tawaran dunia ini. Kami mau Tuhan memberkati kami dengan kekuatan untuk dapat memutuskan yang tepat, untuk percaya kepada firman saja dan mau ikut Tuhan saja, taat kepada Tuhan bukan kepada yang lain. Terima kasih Tuhan, kami ingin memuliakan nama-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian, Kasih yang Sempurna.
Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama, berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk GBI Immanuel, berdoa untuk cabang Simolangit. Dan juga kita berdoa untuk GGBI, untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini bersyukur di tengah-tengah minggu ini kami kembali lagi untuk ibadah doa Rabu. Kami terus tidak bosan-bosannya untuk mendoakan bangsa kami, karena bangsa kami ini kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami juga. Oleh sebab itu Tuhan, kami mendukung pemerintahan kami, mendukung bangsa kami, apapun yang dikerjakan dan dilakukan. Dan kami berdoa untuk presiden kami dan para menteri, serta pemimpin-pemimpin yang lainnya, supaya Tuhan memberi hikmat kepada mereka, agar setiap keputusan dan setiap perbuatan rencana yang direncanakan oleh mereka dalam pekerjaan mereka, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan akan memakai mereka untuk memajukan bangsa kami. Kami berdoa berikan kekuatan pada mereka dan kesehatan untuk dapat melakukan tanggung jawabnya sampai pada masa akhir di mana mereka memerintah. Tuhan berkati mereka semuanya ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi di bangsa kami, baik itu perekonomian ya Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan memberkati perekonomian Indonesia, supaya Tuhan menjagai perekonomian Indonesia agar tidak mengalami krisis moneter. Kami berdoa Tuhan untuk permasalahan yang lain ya Tuhan, baik itu politik, hukum. Kami mau supaya bangsa kami ini ya Tuhan terus menjadi bangsa yang baik di dalam berdemokrasi, berpolitik, supaya politik ini juga dipakai untuk kebaikan bangsa kami, untuk menuju cita-cita bangsa kami, kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Tuhan memberkati segala sesuatu yang terjadi di bangsa kami ya Tuhan. Dan kami terus mendukung doa untuk para dokter, menteri kesehatan yang saat ini terus bekerja untuk menekan virus corona di Indonesia. Kami berdoa Tuhan berkati juga masyarakat, Tuhan memberkati supaya berpartisipasi untuk menekan penyebaran virus corona. Kami berdoa juga Tuhan untuk GGBI, untuk BPN, Bamusnas, YBI dan YRSBI. Kami mohon supaya Tuhan memberkati organ-organ yang ada, setiap lembaga-lembaga yang ada, supaya segala sesuatu yang dikerjakannya benar-benar menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat baptis. Juga Tuhan akan memberkati pekerjaan-pekerjaan gembala-gembala sidang yang saat ini bekerja keras untuk melayani umat di Indonesia ini, di pelosok desa, kota. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan pada mereka semuanya, kesehatan, supaya mereka terus dapat melayani Tuhan. Kami berdoa untuk GBI Immanuel, Pendeta Yoce Tairas beserta Ibu Marike, serta para koordinator, panitia perancang dan pelayan Tuhan, guru sekolah minggu. Tuhan memberkati pelayanan mereka, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan ya Tuhan, benar-benar supaya mereka dapat menjadi berkat bagi umat di GBI Immanuel. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di cabang, gereja-gereja yang ada di cabang, di Kalimantan, di Ngantang. Tuhan memberkati mereka semuanya supaya apa yang mereka kerjakan benar-benar dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi masyarakat di tempat mereka berada, serta menjadi berkat secara rohani bagi umat-Mu di sana Tuhan. Tuhan memberkati, cukupkan mereka dengan apa yang ada dari Tuhan, supaya mereka dapat terus mengucap syukur dan melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Simolangit, Tuhan memberkati setiap pergumulan kami untuk peredam suara, untuk pembangunan gudang dan kamar kecil, persiapan untuk membuka kembali ibadah. Tuhan memberkati, juga Tuhan memberkati segala yang kami rencanakan nantinya ya Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan ke depan. Kami berdoa Tuhan terus menolong kami untuk menjadi gereja yang lebih baik melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam pergumulan mereka, Tuhan campur tangan di dalamnya. Serta kami berdoa untuk pemulihan Bu Mur, pemulihan Pak Mo. Kami juga berdoa untuk Pak Robert dan juga Pak Lukas Yono yang saat ini mengalami sakit. Tuhan memberkati mereka. Saat ini kami mohon supaya Tuhan memulihkan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mengakhiri ibadah kami. Kami akan
melaksanakan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.